Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tarisa Rafa Nabila dari kelas 3C dengan NPM 247555083. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis perusahaan berdasarkan kepemilikan. Yang pertama ada perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan ini dimiliki oleh satu orang saja. Kelebihannya mudah didirikan, modal relatif kecil, lalu keputusan cepat karena tidak perlu musyawarah. Tapi, perusahaan perseorangan ini memiliki kekurangannya. Yang pertama, tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Jadi, kalau rugi, harta pribadi bisa ikut digunakan. Contoh dari perusahaan perseorangan ini ada warung, usaha laundry, atau toko online. Lalu yang kedua ada perusahaan persekutuan. Perusahaan persekutuan didirikan oleh 2 orang atau lebih. Mereka bekerja sama dengan menyetor modal, membagi keuntungan, dan menanggung risiko bersama. Bentuknya bisa firma, di mana semua anggota aktif mengurus usaha, atau CV, di mana ada sekutu aktif dan ada sekutu pasif yang hanya menanam modal. Lalu yang ketiga ada perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah badan usaha yang modalnya terbagi atas saham. Pemilik disebut pemegang saham dan tanggung jawab mereka terbatas sebesar modal yang ditanamkan. PT biasanya dipimpin oleh direksi, diawasi komisaris, dan modal bisa berasal dari publik jika menjadi PT TBK. Contoh dari perseroan terbatas ini ada bank swasta, perusahaan telekomunikasi, hingga perusahaan manufaktur besar. Selanjutnya saya akan membahas klasifikasi berdasarkan kegiatan usaha. Yang pertama, perusahaan jasa. Perusahaan jasa ini tidak menjual barang, melainkan layanan. Kualitas pelayanan jadi produk utama. Contohnya, rumah sakit, perusahaan transportasi online, atau lembaga pendidikan dan juga bank. Yang kedua, ada perusahaan dagang. Perusahaan dagang membeli barang jadi dari produsen lalu menjualnya kembali kepada konsumen tanpa mengubah bentuk. Keuntungannya diperoleh dari selisih harga jual dan beli. Contoh dari perusahaan dagang ini seperti supermarket, toko pakaian, atau distributor alat tulis. Yang ketiga ada perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Kegiatan utamanya produksi, lalu hasilnya dijual ke konsumen. Contohnya itu seperti pabrik tekstil yang mengubah kapas menjadi kain, atau pabrik makanan yang mengolah gandum menjadi mie instan. Jadi, jenis perusahaan bisa dilihat dari kepemilikan dan kegiatan usahanya. Dengan memahami perbedaan ini, kita bisa tahu karakteristik tiap bentuk usaha, serta kelebihan dan kekurangannya. Semoga penjelasan ini jelas dan bermanfaat. Saya akhiri, terima kasih.